Karena disebut di sini alladzina kafaru, orang-orang kafir. Kan orang kafir banyak. Secara umum orang kafir, atau ini orang kafir khusus yang disebutkan di dalam ayat Al-Baqarah surat 6 ini. Kalau maknanya orang kafir secara umum, maka berarti kita nggak usah dakwah kepada orang kafir dong. Ngapain capek-capek? Kenapa? Karena ujung-ujungnya sama. Mereka tidak akan masuk Islam, tidak akan beriman. Itu kalau maknanya secara umum. Kalau makna secara khusus berarti ditunjukkan kepada siapa? Nah, inilah yang akan kita bahas insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab tafsir At-Taisir fi Ushul Tafsir surat Al-Baqarah, yaitu tafsir surat Al-Baqarah karya Syekh Abu Rustah. Saat ini kita sudah masuki ke ayat yang ke-6 dan 7. Ya, setelah kemarin kita sudah membahas panjang lebar, kita saatnya memasuki ayat selanjutnya, yaitu tentang orang-orang kafir, yang mana orang kafir itu sudah dijamin sama Allah SWT tidak akan beriman apapun yang terjadi. Siapakah mereka? Mari kita telusuri bersama-sama. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Tafsiru qawlihi ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, mereka yang banyak, sawaun, sama saja, 'alaihim, atas mereka, a'anzartahum, apakah engkau berikan peringatan kepada mereka, am lam tunzirhum, atau engkau tidak berikan peringatan kepada mereka, la yu'minuna, mereka tidak akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim, Allah menutup atas qulubihim, hati-hati mereka, wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka, wa ala absarihim ghishawatun, dan atas penglihatan mereka terdapat penutup, walahum adzabun adzim, dan bagi mereka azab yang sangat besar, yang sangat agung. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, Syekh Atha kemudian menuliskan, ba'da an bayyanallahu fil ayatis sabiqah, setelah Allah SWT menjelaskan ayat-ayat yang telah lalu, itu pertama berkaitan dengan hakikat kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan, kemudian menyebutkan bahwasanya ciri-ciri atau sifat-sifat seorang yang muttaqin seperti apa, dan kita juga sama-sama sudah membahas apa perbedaan antara akidah, iman dengan hukum syara, ya, hukum syariat. Sekarang kita membahas tentang perihal orang-orang kafir. Ya. Annal kitaba min indillah, setelah kita membahas kemarin bahwa kitab itu dari sisi Allah, haqqan, halnya itu benar, wa annahu la raiba fihi, dan bahwasanya tidak ada keraguan di dalam Alkitab ini, wa abda an bayyana subhanahu halal ladzina ihtadaw bihi, dan Allah juga sudah menjelaskan keadaan orang-orang yang mengambil petunjuk dengan kitab Al-Quran itu. Wattaqau, dan mereka ya taat kepada Allah SWT, wa nahum minal muflihin, dan bahwasanya orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang beruntung, kata Allah SWT. Jadi orang yang mengikuti Al-Quran, orang yang mengikuti petunjuk dari Allah SWT, baik dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, bahkan bernegara, ya, diikuti semuanya, maka mereka itu golongan orang-orang yang beruntung. Kira-kira kita mau nggak termasuk golongan orang yang beruntung? Kalau kita mau termasuk golongan orang yang beruntung, ya berarti kita harus menjalankan semua yang ada dalam Al-Quran, ya, menjalankan hukum-hukum syariat di dalam kehidupan kita sampai kita meninggal nanti. Ya, bayyana subhanahu fi hatainil ayataini,
Kemudian Allah SWT menjelaskan pada 2 ayat halal ladzina kafaru, keadaan orang-orang kafir, wa annahu la yanfa'u ma'hum indarun, dan bahwasanya tidak bermanfaat bagi mereka peringatan. Kata Allah SWT, wallahu qad khatama ala qulubihim. Kenapa? Karena Allah SWT telah menutup, ya, menutup kepada hati-hati mereka, akal pikiran mereka ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ka'anna hadza jawabun li su'ali fi hayratin min amrihi. Seolah-olah ini adalah sebagai jawaban bagi pertanyaan, ya, pertanyaan tentang suatu hayrah, sesuatu yang mengherankan, sesuatu yang cukup membuat orang itu apa gitu, ya, nggak habis pikir gitu. Ya, min amrihi, dari perkara-perkara tersebut. Yas'alu limadza lam yahdadi alladziina kafaru. Ada yang mengatakan, yang bertanya, kenapa orang-orang kafir tidak mengambil Al-Qur'an sebagai petunjuk? Ya, sekarang banyak orang kafir. Zaman Nabi banyak orang kafir, kemudian dibacakan Al-Qur'an sama Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika mereka mendengar Al-Qur'an, mereka juga takjub. Mereka juga kemudian sangat takjub, kagum dengan bahasa Al-Quran, dengan mukjizatnya. Tapi mereka kenapa tidak mengambil Al-Quran itu sebagai petunjuk? Wadzalika li'anna al-araba, yang demikian itu karena orang-orang Arab, in qalu, apabila dikatakan inna abdallahi qa'iman, inna abdallahi qa'iman, sesungguhnya, misalkan ini permisalahannya, orang Arab kemudian mengatakan inna abdallahi qa'iman, sesungguhnya Abdullah itu berdiri. Kana hadza jawaban li sa'ilin an qiyami Abdillah wa huwa syakun fihi. Itu adalah jawaban bagi orang yang, ya, kemudian dia bertanya tentang Abdullah apakah berdiri atau enggak. Misalkan ada, kalau kita belajar nahwu, ya, asal katanya Abdullah, ada orang mengatakan Abdullahi qa'imun, Abdullah itu berdiri. Kemudian ada orang yang enggak percaya, Abdullah berdiri, ragu-ragu gitu, berdiri nggak sih? Maka kemudian orang itu mengatakan inna abdullahi qa'imun, sesungguhnya Abdullah benar-benar berdiri. Nah, baru ketika ada ragu-ragu ditambahin di depannya kata inna, maka menjadikan orang itu yakin, ya, meyakinkan. Wa haitsu anna Allah subhanahu bada'a bil ayatil karimah innal ladzina kafaru sawa'un. Demikian juga di dalam ayat ini Allah SWT kemudian memulai ayat ini dengan lafaz innal ladzina kafaru sawa'un, sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Fahada yakunu 'alal wajhil madhkuri hasbal lughah, maka ini adalah sama, ya, sesuai dengan bentuk tadi. Ketika ada orang ragu-ragu apakah Abdullah berdiri atau tidak, maka orang itu akan mengatakan inna abdullahi qa'iman. Ini ketika ada orang kafir, kemudian dia mengambil petunjuk atau enggak sih sebenarnya? Gitu. Kenapa mengambil petunjuk? Maka Allah menegaskan innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum aw lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya, menegaskan orang-orang kafir itu meskipun engkau beri petunjuk, engkau ingatkan mereka atau engkau beri peringatan, maka mereka enggak akan beriman. Ya. Wurudu hamzat taswiyah ma'am, munculnya hamzah taswiyah atau turunnya hamzah taswiyah disertai dengan am, yaj'aluhuma mujarradataini an ma'nal istifham. Ketika ada huruf hamzah di depannya kemudian disambung dengan huruf am, hamzah kemudian lafaz kemudian tambahin am, maka itu kemudian menghilangkan makna istifham, pertanyaannya. A'anzartahum, apakah engkau beri peringatan? Itu kalau tidak ada amnya. Anzartahum am lam tunzir, kamu beri peringatan atau tidak? Jadi bukan kalimat tanya lagi. Li tahqiqil istiwa'i baina dukhulihima, itu untuk merealisasikan persamaan, menunjukkan persamaan antara dukhulihima, masuknya mereka, ay alladzina kafaru, yaitu orang-orang kafir, sawaun, ya,
Andaru amlam tundiru. Apakah kamu beri peringatan atau mereka kamu tidak beri peringatan? Sama saja. La yu'minuna, itu mereka tidak akan beriman. Yastawil halani fi dzalika. Itu menyamakan antara kedudukan. Dia beriman atau tidak itu sama saja. Ya, jadi bukan kalimat tanya lagi. Wa huna tadharu al-masailut taliyah. Kemudian muncullah permasalahan-permasalahan berikut. Yang pertama, innal ladzina hiya siyagul umum. Inna alladzina, sesungguhnya lafaz alladzina adalah sigat umum. Bentuknya secara umum. Wa bihadzal ma'na fa inna Allah subhanahu yukhbiruna anna alladzina kafaru la yu'minuna mahma undiru au bullighu bil Islam. Ya, dengan ayat ini maka maknanya fa inna Allah subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yukhbiruna, mengabarkan kepada kami, kita semua, annalladzina kafaru, bahwasanya orang-orang kafir la yu'minuna, mereka tidak akan beriman mahma undiru, meskipun diberikan peringatan, au bullighu, atau disampaikan bil Islam, disampaikan kepada mereka tentang Islam. Fahal hadal amru ala umumihi au hunaka takhsisun, apakah ini perkara yang berdiri di atas keumumannya atau di situ ada batasan? Karena disebut di sini alladzina kafaru, orang-orang kafir. Kan orang kafir banyak. Secara umum orang kafir, atau ini orang kafir khusus yang disebutkan di dalam ayat Al-Baqarah surat 6 ini. Kalau maknanya orang kafir secara umum, maka berarti kita nggak usah dakwah kepada orang kafir dong. Ngapain capek-capek? Kenapa? Karena ujung-ujungnya sama. Mereka tidak akan masuk Islam, tidak akan beriman. Itu kalau maknanya secara umum. Kalau makna secara khusus berarti ditunjukkan kepada siapa? Nah, inilah yang akan kita bahas insyaallah. Inna minal maqtu'i bihi, sesungguhnya ya sudah dapat dipastikan dengannya, anna hadzal amra laisa ala umumihi, bahwasanya perkara ini bukan berdiri di atas keumumannya. Jadi dalil innal ladzina kafaru, ya, meskipun dalilnya itu alladzina kafaru maknanya umum, mencakup seluruh orang kafir, tapi tidak berdiri dengan sendirinya. Pasti ada batasannya. Kenapa? Ya, karena kalau umumnya orang kafir nih, orang kafir seluruhnya, kata Allah, mereka tidak akan beriman meskipun didakwah atau tidak, ya, maka ngapain kita disuruh dakwah sama Allah SWT, ya kan? Berarti ini ayat ini ditujukan untuk orang-orang tertentu saja. Fa inna Rasulullah SAW qad bu'isa bil Islami, karena sesungguhnya Rasulullah SAW itu ya telah diutus dengan Islam, liyuballighahu linnasi, agar beliau itu menyampaikan kepada manusia. Wahum kufarun, dan mereka kepada orang-orang kafir tentunya. Kalau kemudian ayat ini dijadikan dalil bahwasanya orang kafir tidak beriman secara umum, maka apa yang diperintahkan untuk menyampaikan Islam, ya kan? Wa qad amana minhum, dan faktanya mereka ada yang beriman, man amana, wa baqiya ala kufrihi man baqiya, dan tetap dalam kekafiran bagi yang tidak mau menerima keimanan. Berarti ada yang menerima, ada yang masuk Islam, ada yang tetap dalam kekafirannya. Berarti ayat ini tidak berlaku secara umum. Ya, walidzalika fahadan nasu, oleh karena itulah fahadan nasul am, nas yang umum ini mukhassasun, itu ada dibatasi, ada batasannya. Ya, wa takhsisuhuna tamun bil aqli, dan batasannya di sini adalah ya dengan menggunakan akal, akliyah kita. Wal aqlu yukhassisun nas syar'iyyah, dan akal itu bisa mentaksis atau membatasi nas syar'i in kana fi maudhu'il aqidah, ketika ayat itu ya membicarakan tema tentang akidah, ay fil kufri wal iman, yaitu berkaitan dengan kekafiran dan keimanan. Li'annahu ay al-aqlu ay al-aqla huwa tariqul imani biha. Kenapa? Karena akal itu adalah salah satu metode orang dalam berakidah, dalam beriman. Ya, beriman itu harus menggunakan akal. Maka akal Allah berikan kepada manusia salah satunya adalah bisa membedakan baik dan benar, bisa memberikan penalaran, bisa menunjukkan kepada hidayah, itu akal. Ya, maka orang yang beriman itu harus menggunakan akalnya. Begitu juga nas syar'iyyah itu bisa ditaksis menggunakan akal.
Ya, walidzalika fa inal aqla yukhassisu qawluhu ta'ala. Ini adalah contohnya, ya, contoh bahwasanya akal itu mentaksis. Ya, ini contohnya misalkan di surat Ghafir ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai'. Demikianlah itu Allah Rabbukum, Tuhan kalian semua, khaliqu kulli syai', pencipta segala sesuatu. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Allah. Fa anna tu'fakun, maka kenapa engkau berpaling? Ya, fa kullu syai', ya, di sini kan disebutkan bahwa dialah Allah itu Rabbukum khaliqu kulli syai', yang menciptakan segala sesuatu. Menciptakan segala sesuatu, coba pikirkan. Menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu, lafaznya umum. Tapi secara akliah kita bisa membatasi enggak? Coba bisa ketemu enggak kira-kira batasannya? Ya. Wala kullu syai' amun, itu secara umum. Walakinnahu mukhassasun, ya, aklan. Tapi itu dibatasi dengan secara akliyah. Apa itu? Fi ghairillahi subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah menciptakan segala sesuatu. Tapi ada satu yang, ya, tidak diciptakan. Apa? Allah tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri, ya kan? Tidak mungkin Allah menciptakan Allah. Segala sesuatu selain Allah diciptakan oleh Allah SWT. Dari mana asal-muasal Allah? Allah itu adalah zat yang azali, tidak berawal dan tidak berakhir. Karena kalau punya awal dan punya akhir namanya makhluk. Berarti, ya, segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Secara akliah Allah tidak mungkin menciptakan Allah. Nah, itu berarti akal membatasi, taksis akli, membatasi dari lafaz kulla syai', segala sesuatu. Batasannya menggunakan akal. Di sini enggak disebutkan, ya kan? Semoga bisa dipahami. Wa min huna kanatil ayatu innal ladzina kafaru. Oleh karena itulah maka ayat dari yang disebutkan innal ladzina kafaru mukhassasatun fi aqwamin minal kufari, ya. Itu dikhususkan bagi orang-orang dari orang-orang kafir. Akhbarallahu Rasulullah SAW, yang mana Allah SWT telah memberikan beritanya kepada Rasulullah SAW, annahum lan yu'minu, bahwasanya dia itu atau mereka itu tidak akan beriman selama-lamanya. Jadi Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW, kamu dakwah sama dia itu sama aja, dakwah atau enggak dia nggak akan beriman. Tapi yang tahu cuman Allah dan Rasulnya, kita nggak bakalan tahu, ya. Wasahha an Ibnu Abbas, dan hadis sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan inna hadhil ayata fi ahbari yahud. Sesungguhnya ayat ini itu berkaitan dengan ahbari Yahud, yaitu para ulama-ulama Yahudi alladzina kanu ala ahdi Rasulullah SAW, yang mana ini adalah dulu ketika masa Rasulullah SAW masih hidup, walam yu'minu, mereka tidak beriman. Berarti ayat ini ditunjukkan pada orang-orang Yahudi, pembesar-pembesar Yahudi pada masa Rasulullah SAW. Ya, ketika Islam datang, Rasul dakwah, mereka tidak beriman. Allah mengabarkan itu tuh, enggak beriman. Ya, wa qala Rabi' bin Anas, kemudian Rabi' bin Anas mengatakan nazalat fi rijalin min Quraisy. Ayat ini berkaitan dengan seorang laki-laki atau kaum laki-laki dari suku Quraisy, qutilu fi Badrin, yang mana mereka terbunuh di dalam perang Badar. Ya, karena udah mati, udah jelas. Ya, Allah Rasul juga sudah dikasih tahu, kamu kasih peringatan atau tidak, dia nggak bakalan beriman, begitu. Jadi itu batasannya. Tidak orang kafir secara umum. Wa qala ghairuhum, dan berkata ulama-ulama selain mereka, fi kufarin makhsusina, itu adalah contoh kepada ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir yang telah ditentukan, ke Abi Lahab wa Abi Jahal, seperti contohnya Abu Lahab dan Abu Jahal. Jadi ayat surat Al-Baqarah ayat 6 itu adalah khusus kepada Abu Jahal dan Abu Lahab dan orang-orang Yahudi, pembesar-pembesar Yahudi pada masa Rasulullah SAW. Untuk saat ini gimana? Ada nggak ayat ini berlaku pada mereka nggak? Wallahu a'lam bishawab. Tugas kita adalah dakwah, menyampaikan Islam. Karena sekarang tidak ada nabi lagi, tidak ada yang bisa memberikan kabar ini orang tidak akan beriman, nggak bakalan. Ya, mungkin saja orang-orang yang sekarang itu masih non-Islam, mereka kafir, kemudian di akhir hayatnya mereka bersyahadat, mungkin.
Ya, tidak ada yang tidak mungkin. Ya, jadi kita tidak boleh menjadikan ayat 6 ini, Al-Baqarah ayat 6 menjadi dalil bahwasanya nggak usah dakwah kepada orang kafir. Justru ya, ini menjadi harus kita senantiasa berdakwah kepada mereka karena ayat ini adalah ada batasannya secara akliyah. Ya, kemudian yang kedua, inna isnadal khatmi ilallah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya penyandaran lafaz ya, khatamallah, khatm, ya, mengunci kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, khatamallahu ala qulubihim. Allah menutup, ya, menutup hati-hati mereka. Huwa minal mutasyabih, ini merupakan lafaz yang mutasyabih, tidak qat'i. Ya. Warajihu, nah kalau lafaz mutasyabih kan kita harus mengambil makna yang paling tepat, ya kan? Warajihu, dan makna yang paling tepat, anal makna huwa, maknanya adalah anna ulaikal kuffara al-makhsusina bulighu minal israr. Ya, bahwasanya orang-orang kafir yang telah tertentu itu, ya, mereka telah menguasai kepada mereka al-israr, ya, paksaan. Jadi dalam hati mereka memang kesulitan ala kufrihim, atas kekafiran mereka, wal i'radi anil haq, dan mereka berpaling dari hak, wa tamakkun lidzalika, dan itu mendominasi yang demikian itu fi qulubihim, di atas hati-hati mereka. Jadi untuk beriman itu susah. Memang ada orang-orang yang susah untuk melakukan kebaikan. Masuk Islam itu susah. Berpikir akliyah itu susah. Berpikir tentang Tuhan itu susah. Ya, karena memang berat bagi mereka. Ya, hatta laka'annahum, ya, khuliqu biqulubin muqfalatin mughlaqatin. Ya. Sampai seolah-olah mereka itu diciptakan dengan hati-hati yang terikat, ya, terkunci, ya, tergembok. La taqbalul imana, la taqbalu imanan wala hudan, yang tidak akan bisa menerima keimanan dan petunjuk. Wabitali, selanjutnya, yakunul makna majazan, maknanya juga bisa berarti makna majaz, antamakunul israri, yaitu tentang tetapnya paksaan alal kufri, atas kekafiran, min qulubihim, di hati-hati mereka. Jadi hati mereka itu berat sekali untuk menerima Islam. Kama law khalaqahumullahu ala hadhil sifat, sebagaimana ketika Allah SWT menciptakan memang memiliki sifat seperti naudzubillah subhanallah. Ya, semoga kita bisa terhindar dari semacam itu, ditutupnya pintu-pintu hati sehingga tidak bisa menerima Islam. Atau kalau orang Islam malah menolak syariat, ditutupnya mereka dari penerimaan terhadap syariat, benci kepada syariat Islam. Ya, naudzubillah subhanallah. Waqad ustamila al-khatmu wal ghishawatu lidilalati ala tahakkumil israr. Dan telah digunakan apa? Lafaz al-khatmu, tutup itu, wal ghishawah, penutup, lidilalati ala tahakkumil israr, untuk menunjukkan, ya, bahwasanya, ya, tahakkumil israr, ikatan itu telah mengendalikan dia alal kufri, atas kekafiran, indahum, di sisi mereka. Faka'annahum summun bukmun umyun, seolah-olah mereka itu adalah tuli, bisu, dan buta. Kama fil ayati, sebagaimana dalam ayat, summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Ya, summun tuli, bukmun bisu, umyun buta, fahum la yaqilun, sehingga mereka tidak bisa berpikir, ya, tidak bisa berpikir. Jadi untuk menerima ilmu itu susah. Ya, untuk menerima kebenaran Islam itu susah. Sudah dijelaskan secara mendalam, secara mendetail, secara gampang, secara mudah, tetap aja tidak bisa diterima. Ya, summun bukmun umyun. Ya, mereka seperti orang tuli, bisu, dan, ya, buta, sehingga mereka tidak bisa berpikir. Walakin Allah subhanahu dzakaral khatma lil qalbi was sam'i. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan al-khatma, ya. Al-khatma, penutup itu adalah untuk qalb, hati, dan pendengaran, as-sam. Wa dzakarul ghishawah lil basari. Ya, dan menyebutkan ghishawah untuk basari, untuk penglihatan. Li munasabatil khatmi, untuk, ya, menyesuaikan bahwasanya al-khatmu atau kunci itu, al-khatmu itu dikunci, maksudnya itu huwa al-ighlaqu, yaitu kuncian, digembok, wa tab'u, dan ditutup.
lisam'i wal qalbi, bagi pendengaran dan hati, yaitu bagi apa? Al-aqlu, ya akal. Jadi akal mereka itu tidak bisa, karena pendengaran dan hati itu bisa dimaknai dengan akal juga. Li'anal idraka bihadaini laisa maksuran fi jihatin wahidatin. Kenapa? Karena untuk memahami sesuatu dengan pendengaran dan hati itu asalnya bisa banyak, tidak cuma dari satu arah. Sehingga lafaznya disebut al-khatmu, ya, digembok, dikunci, ya, dikunci, ya, dikunci. Kal absori, kalau sedangkan penglihatan itu dari satu arah. Kalau pendengaran dan hati itu bisa memahami dari segala arah. Kalau penglihatan hanya satu arah. Fa anta tasma'ul umura min aktsarin min jihatin. Maka kamu bisa mendengar, ya, mendengar sesuatu dari banyak arah. Ya, wa ta'aquliha min aktsarin min janibin. Dan kamu bisa memikirkan sesuatu dari banyak arah. Walakinnaka tara bi'ainika ma amamaka. Tapi kalau kamu melihat itu sesuatu dengan matamu, itu apa yang di depan mata saja, ya kan? Yang di belakang mata nggak bisa. Tapi kalau pendengaran dari depan, dari belakang, dari atas, bawah, samping, kanan, kiri bisa mendengar. Tapi kalau mata cuma satu arah doang, ya. Min jihatin wahidatin. Kalau mata dari satu arah saja. Fana sabal khotmu al-qalba wa sam'a, maka kata-kata khotm dan qalb itu disesuaikan untuk hati dan pendengaran, ya. Khatamallahu ya ala qulubihim, ya, wa ala sam'ihim, hati dan pendengaran itu menggunakan kata khotam, ya, khotmun, ya, maka itu sudah pas, ya, li ighlaqi min aktsar min jihatin, untuk menutup dari segala arah. Jadi dikunci pendengaran dan hatinya, dikunci. Sedangkan kalau penglihatan ditutup, pendengaran dan hati dikunci sama Allah. Kalau penglihatan ditutup, ya. Wa nasabat al-ghisyawatu al-absara, dan lafaz penutup itu sesuai dengan, ya, sesuai dengan penglihatan, li ighlaqi min jihatin wahidatin, untuk menutup dari satu arah saja. Tapi kalau dari pendengaran dan hati itu menggunakan khotmun, itu dikunci. Tapi kalau penglihatan ditutup, tutup satu arah doang. Kalau dikunci berarti dari segala arah, ya. Lidzalika fal khotmu ghairu mausufatin bil uyun. Oleh karena itulah lafaz khotmu, kunci itu, dikunci itu tidak terbatas, ya, tidak disifatkan pada uyun, mata, penglihatan, fi syai'in min kitabillahi. Di dalam Al-Qur'an juga ketika menggunakan lafaz uyun pasti bukan menggunakan khotmun, dikuncian. Wala fi hadisin, juga tidak akan ditemui dalam hadis Rasulullah SAW. Wala huwa mawjudun fi lughati ahadin minal arabi, ya. Sebagaimana orang-orang Arab juga tidak menggunakan lafaz khotmun itu bagi telinga, pendengaran, dan bagi hati. Itu menunjukkan itu, ya, pemahamannya. Kemudian yang ketiga, laqad a'adallahu jalla sya'nuhu al-jarra ala. Allah mengulang-ulang huruf jar ala, ya, di dalam ayat ini. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Alanya diulang 3 kali. Li ta'kidi ala syiddatil khatmi. Itu untuk menekankan bahwasanya kunciannya itu sangat keras. Fa ka'annal khatma tammun fi maudi'aini. Maka seolah-olah, ya, kunciannya itu sempurna pada 2 tempat, al-qalbu wa sam'u, yaitu hati dan pendengaran. Fa hadza aqwa minal khatmi fi maudi'in wahidin, dan ini lebih kuat daripada mengunci dari satu tempat saja. Jadi yang dikunci itu pendengaran dikunci sama Allah, ceklek, hatinya dikunci sama Allah, ceklek, dikunci, penglihatannya ditutup. Ya udah, tidak akan beriman, ya. Nah, di sini menggunakan alanya diulang. Ya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Ala diulang semuanya. Itu malah menunjukkan kunciannya banyak sekali. Ya, sangat banyak sekali dikunci. Kaman yuhafidhu ala syai'in biwad'ihi fi khizanatin mughlaqatin. Seperti orang yang menjaga sesuatu kemudian meletakkannya di dalam lemari yang terkunci, dakhilad darin mughlaqatin, di dalam pintu yang terkunci.
Kita meletakkan misalkan ini meletakkan kitab, ditaruh dalam lemari, lemari dikunci, lemari di dalam rumah, rumahnya juga dikunci. Aman nggak? Aman, tidak akan bisa kemana-mana. Tidak akan bisa yang melihatnya juga. Fahuwa aqwa fil hifdi min wad'i syai' fi khizanatin mughlaqatin dakhilat darin maftuhatin. Itu lebih aman daripada kita menaruh sesuatu di dalam lemari yang terkunci tapi di dalam rumahnya yang terbuka. Aman mana? Tentu aman yang lemarinya dikunci dan rumahnya dikunci. Ya, daripada lemarinya dikunci, rumahnya malah terbuka, itu tidak aman. Itu perumpamaannya. Wahia huna kadzalika, dan ini juga seperti itu. Jadi kalau orang-orang kafir yang sudah dicap memang ahli neraka seperti Abu Jahal dan Abu Lahab yang kita sama-sama ketahui, itu sudah dikunci pendengarannya, dikunci hatinya sama Allah, ditutup matanya. Sehingga ketika meskipun mereka mendengar ayat-ayat lantunan Al-Qur'an dan mereka kagum terhadap dari sisi bahasanya, maka mereka tidak akan mau untuk masuk ke dalam Islam. Kenapa? Sudah dikunci sama Allah SWT. Fa'i'adatul jarri taqtadi mulahadata ma'nal fi'lil mu'addi. Maka diulang-ulangnya huruf jar ala itu menunjukkan bahwasanya untuk memperhatikan atas fi'il yang muta'addi, yaitu apa? Khotama. Ya, mengunci. Kanahu ya dzakara marataini. Seolah-olah Allah itu menyebut dua kali. Maksudnya khatamallahu ala qulubihim wa khatama ala sam'ihim. Ya, Allah mengunci hati-hati mereka dan Allah juga mengunci pendengaran mereka. Walidzalika qalu fi marartu bi Zaidin wa Amrin. Ini contohnya ketika orang Arab mengatakan marartu bi Zaidin wa Amrin. Aku melewati Zaid dan Amr. Berarti lewatnya sekali doang. Wa huwa mururun wahidun. Itu sekali. Wa fi marartu bi Zaidin wa bi Amrin. Kalau aku ngomongnya marartu bi Zaidin wa bi Amrin, aku melewati Zaid dan melewati Amr. Jadi aku lewatnya dua kali. Ya. Wa huma mururani, maka melewatinya dua kali. Fa ka'annaka 'indama kararta harfal jari, maka seolah-olah ketika kamu mengulang huruf-huruf jar, ya, qulta, kamu mengatakan marartu bi Zaidin wa marartu bi Amrin. Aku melewati Zaid dan aku melewati Amr. Jadi dua kali lewat. Tapi kalau aku mengatakan cuma sekali huruf jarnya, ya, marartu bi Zaidin wa Amrin, aku lewat sekali doang. Ya, seperti itu. Wa hadza aqwa fi dilalati 'alal mururaini, maka kalau kita mengulang huruf jarnya itu menunjukkan kita melewatinya dua kali. Min istimalil 'atfi wa wahdahu duna tikrari harfil jar, daripada kita menggunakan bahasanya huruf jarnya sekali doang tanpa ada pengulangan. 5 fil atfi min ihtimali mururil wahid au al mururaini. Kalau kita mau menunjukkan bahwasanya kita melewati dua orang dua kali, ya maka kita diulanglah huruf jarnya. Tapi kalau kita melewatinya sekali dua orang, ya satu aja itu. Tapi kalau di dalam ayat ini Allah mengulangnya, berarti menunjukkan apa? Allah kunci hatinya, Allah kunci telinganya, pendengarannya, kemudian ditutup matanya, Allah tutup matanya. Semakin berat. Ya, kemudian yang keempat, auradallahu subhanahu lafdal quluba wal absar. Allah SWT menurunkan lafaz qulub dan absar, ya, hati dan penglihatan, alal jam'i, atas lafaznya huruf jama'. Qulub, lafaz mufradnya adalah qalbun, absar, ya, al basaru. Wa auradallahu subhanahu lafdz sam'a mufradan. Tapi dalam ketika menunjukkan menuliskan lafaz sam'a, ya, itu mufrad satu. Kalau pendengaran, ya, pendengaran dan penglihatan menggunakan lafaznya jamak. Tapi kalau misalkan hati dan penglihatan maka lafaznya jamak. Tapi kalau lafaz pendengaran lafaznya mufrad. Kenapa? Ya. Walam tarud as-sam'a illa bil ifradi fi kulli mawadhi'iha bil Qur'anil Karim. Dan di seluruh ayat-ayat Al-Qur'an juga ketika Allah menunjukkan lafaz as-sam'a itu menggunakan lafaznya mufrad meskipun yang mendengar itu banyak. Jamak. Wa qala ba'duhum, maka sebagian ulama mengatakan inna sam'a masdarun fi asli. Sesungguhnya lafaz
Sam'a itu masdar bagi asalnya. Ya, yuqalu sami'tu syai'a sam'an wa sama'an. Ya, kalau kita belajar tafsir ya sami'a yasma'u sam'an wa masma'an fahuwa sami'un. Nah, sam'an itu asal masdarnya dari kata sami'a. Ya, itu kata para ulama. Wal masdaru la yujma'u li'annahu ismu jinsin, dan masdar tidak bisa dijamak, ya, dijamakkan karena itu adalah isim jenis menurut sebagian ulama. Illa anna hadza laisa daqiqan, tapi pendapat ini ya kurang teliti. Li'annal asma', karena ada lafaz al asma', ya, waradat fi lughatil Arab, ada juga dalam lafaz-lafaz bahasa Arab, ya, asma, walakinnaha qalilatun, tapi itu memang sedikit penggunaannya. Asma itu jamak dari as-sam', ya, as-sam'u mufrad, jamaknya al asma, meskipun sedikit sekali penggunaannya. Ya, qallama taqra'u sam'a, ya, sedikit sekali penggunaannya. Wal arjahu, tapi yang paling kuat ya pendapatnya adalah anna ikhtilafan nasi fi tafkirihim, sesungguhnya perselisihan manusia di dalam pemikiran mereka, wa aqlihim, dan akal-akal mereka, binisbatil lil umuri, ya, itu disebabkan karena beberapa perkara. Wa kadzalika ikhtilafum fi ibsaril umur, dan juga ya perbedaan manusia dalam memandang sesuatu, memandang suatu perkara. Wa min hasul basari wal basirah, dan dari sisi penglihatan dan dari sisi ilmu, ya, itu berbeda-beda. Aktsaru min ikhtilafihim fi sam'i hadhil umur, itu pertentangan bagi orang yang melihat dengan orang yang mendengar itu lebih banyak pertentangan orang yang melihat. Orang melihat itu bisa berbeda-beda, wah, macam-macam, dan bisa bermacam-macam pendapat dari melihat. Tapi kalau dari pendengaran itu sedikit sekali biasanya perselisihannya. Itu ya, maka kalau di ayat Al-Qur'an, kalau sesuatu yang belum jelas, misalkan karena masalah penglihatan, maka menggunakan lafaznya jamak. Ya, sedangkan pendengaran karena sedikit sekali perselisihan dia karena pendengaran, maka disebut mufrad semuanya di dalam Al-Qur'an. Fajumi'at al-qulubu al-uqulu wal absar, maka dijamakkanlah lafaz al-qulub, ya, atau al-uqul, kemudian al-absar, ya, wa ufrida as-sam'u, dan dimufradkan lafaz as-sam'u karena ketika orang mendengar itu sedikit sekali perselisihannya. Kalau melihat atau berpikir dalam hati itu banyak sekali pertentangannya. Untuk lebih memahami, kita perhatikan ayat ini. Walihada, oleh karena itulah, lamma dzukirul ilmu, ketika disebut al-ilmu, ya, ay al-yakin, maksudnya ilmu itu bermakna yakin di dalam Al-Qur'an, berarti tidak ada pertentangan, tidak ada perselisihan di sini. Fil ayatil ukhra, dalam ayat yang lain, haitsu yadullu al-ilmu ala adami wujudil ikhtilaf, ya, yang mana kalau kita sudah disebutkan al-ilmu artinya al-yakin, berarti tidak ada perbedaan. Ufrida as-sam'u wal basaru wal fuad, maka lafaz itu dimufradkan, artinya tidak ada perselisihan. Contohnya misalkan di surat Al-Isra ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu ketahui, ilmun, sesuatu yang bisa dipahami. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Menggunakan mufrad semua. Inna sam'a mufrad, wal basara mufrad, wal fuada mufrad, fuad, hati. Ya, pendengaran, penglihatan, dan hati. Kullu ulaika, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa di sini menggunakan lafaz mufrad? Ya, sam'a mufrad, al basara mufrad, kemudian al fuada mufrad. Kenapa? Karena lafaz al ilmu di sini tidak ada perselisihan. Ya, tapi kalau perkara-perkara yang banyak perselisihannya, ya, perbedaan pendapatnya, maka lafaz al-basara kemudian lafaz fuad atau qulub, al-qalbu, itu dijamakan, sedangkan lafaz as-sam'u tetap dimufradkan. Semoga bisa dipahami. Ya, kalau nggak bisa paham juga, ya mungkin karena keterbatasan saya dalam menjelaskan, tapi ya pentingnya kita selalu membaca, mengkaji, kemudian mempelajari hal-hal yang semacam ini, sehingga kita
ya bisa semakin mendalami dalam memahami Al-Qur'an. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan jazakumullah khairan katsir. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.